Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Baik, silakan diperhatikan. Yang pertama kita akan membahas madlin ya. Di sini ada fathah wawu lalu berhadapan dengan ya sukun. Wailul. Dan selanjutnya di atas lam ada tanwin domatain ya atau domatani lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Di sini huruf lam ya. Dan huruf lam ini termasuk idgham bila gunnah ya. Jadi cara membaca tanwin yang ada di atas lam tersebut itu harus dimasukkan ke huruf lam yang ada di depannya tanpa ada gunnah ya, atau tanpa ada dengung ya. Jadi cukup diidghamkan saja ya. Wailul lil mutaffifin. Dan ketika diwakafkan maka bacaan di sini dihukumi mad arid li sukun ya. Karena sebelum terakhir atau sebelum huruf terakhir itu ada ya sukun ya. Jadi cara membacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Wailul lil mutaffifin. Baik, selanjutnya alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina, jika kita memulai pada bacaan atau ayat yang kedua ini, maka hamzah wasal di sini dibaca fathah ya. Alladzina. Jika diwasalkan dari bacaan sebelumnya atau ayat sebelumnya, maka hamzah wasal di sini tidak diberi harokat ya. Jadi langsung ke la. Contohnya wailul lil mutaffifin alladzina, seperti itu ya. Baik, sekarang kita mau mulai lagi ya dari ayat yang kedua ini. Alladzina. Di sini ada kasroh zal lalu berhadapan dengan ya sukun maka dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Alladzina izakta. Ada fathah lalu berhadapan dengan alif ya, maka dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Ini juga sama, ada domah lam lalu berhadapan dengan waw sukun maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. 'Alan nasi, 'alan nas. Nah, di sini ada 2 hukum ya. Yang pertama yaitu pada alif lamnya, di sini dihukumi alif lam syamsiah ya, karena tidak ada tanda sukun di atasnya. Keterangannya bila mana ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf syamsiah, maka alif lam tersebut itu tidak dianggap ya. Jadi dari bacaan langsung kena ya. 'Alan nas. Dan hukum yang kedua ya. Hukum yang kedua di sini gunnahnya. Jadi ditasdidkan sekaligus digunakan karena nun yang bertasdid itu merupakan huruf gunnah. Jadi cara membacanya selain ditasdidkan itu harus ada gunnah 2 atau 3 harokat. Dan hukum yang ketiga, berarti di sini ada 3 hukum ya. Hukum yang ketiga yaitu pada bacaan panjangnya atau madnya ya. Di sini dihukumi mad tabi'i karena ada fathah nun lalu berhadapan dengan alif ya. Jadi dibacanya 2 harokat. 'Alan nasi yastawfun. Taufun. Ada fathah ta lalu berhadapan dengan waw sukun maka dihukumi lin ya. Yastawfun. Ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad adid disukun ya. Dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Baik, selanjutnya wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza, di sini ada fathah zal lalu berhadapan dengan alif maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Ini juga sama, dihukumi mad tabi'i karena ada fathah kaf lalu berhadapan dengan alif sukun maka dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Dan ini juga sama ya, jadi ada dhammah lam
lalu berhadapan dengan waw sukun maka dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Wa idza kanu, seperti itu ya. Hum, nah di sini ada mim sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim lagi, maka dihukumi idhar syafawi. Di sini berhadapan dengan huruf hamzah ya. Jadi cara membaca mim sukun tersebut itu harus dijelaskan ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, langsung ke wa yang keduanya ya, diidghamkan aw wazanu, dan di sini ada dhammah nun lalu berhadapan dengan waw sukun maka dihukumi mad tabi'i, jadi dibacanya 2 harokat. Aw wazanuhum, mim sukun ya, berhadapan dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim lagi, maka dihukumi izhar syafawi. Yukhsirun, ketika diwakafkan maka di sini hukum mad di sini dihukumi mad arid li sukun ya, dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Baik, selanjutnya ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Baik, perhatikan ala, nah di sini ada fathah ya, lalu berhadapan dengan alif maka dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Ala yadhunnu, di sini ada hukum gunah ya, karena nun yang bertasydid itu merupakan huruf gunah. Jadi selain ditekankan itu harus ada gunah ya, 2 atau 3 harokat. Yadhunnu ulaik. Dan di sini ada mad tabi'i ya, ada mad tabi'i lalu berhadapan dengan huruf hamzah, namun hamzah di sini berada dalam satu kata atau dalam satu kalimat ya, seperti ini. Maka bacaan mad di sini dihukumi mad wajib muttasil ya. Dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Ulaika annahum, nah ini juga sama ya, hukum gunah ya, jadi selain ditekankan harus ada gunahnya, 2 atau 3 harokat ya. Annahum mab'utsun, dan di sini ada mim sukun lalu berhadapan dengan huruf mim lagi, maka dihukumi idgham mimi atau idgham mithlain ya. Jadi cara membacanya harus memasukkan ke mim yang keduanya ya, jadi mim yang pertama ini tidak dianggap. Annahum nah di sini ada huruf ba ya, jadi huruf ba ini merupakan salah satu daripada huruf qalqalah ya, dan di sini ketika sukun asli ya, bukan karena waqaf, maka dihukumi qalqalah sugro ya. Cara membacanya harus ada pantulan mab, seperti itu ya. Mab'un, ada dhammah ain lalu berhadapan dengan waw sukun maka dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Mab'utsun, ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad adid disukun, dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Selanjutnya liyaumin azim, liyaumin, nah, ada patah lalu berhadapan dengan waw sukun maka dihukumi bacaan lin ya. Liyaumin, di bawah mim ada tanwin kasrotain ya, lalu berhadapan dengan huruf ain. Huruf ain ini merupakan salah satu daripada huruf izhar ya, jadi cara membaca tanwin tersebut itu harus dijelaskan. Liyaumin azim, ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad arid disukun ya, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Baik, selanjutnya yauma yaqumun nasu li rabbil alamin.
Yauma. Nah, di sini ada fathah lalu berhadapan dengan waw sukun maka dihukumi bacaan lin ya. Yauma yaqumu. Ada dhammah qaf lalu berhadapan dengan waw sukun maka dihukumi mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Yaqumun nas. Nah, di sini alif lam di sini dihukumi alif lam syamsiah ya karena tidak ada tanda sukun di atasnya. Yaqumun nas. Di sini pertama hukum gunah ya. Jadi selain ditekankan harus ada gunah 2 atau 3 harokat. Dan hukum yang kedua yaitu bacaan panjangnya. Di sini dihukumi mad tabi'i karena ada fathah lalu berhadapan dengan alif. Jadi dibacanya 2 harokat ya. Li rabbil alamin. Alif lam qamariyah ya karena ada tanda sukun di atasnya. Keterangannya bila mana ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah, maka alif lam tersebut itu harus dibaca sukun atau dizahirkan ya. Li rabbil alamin. Nah, di sini bacaan a dihukumi mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Alamin. Ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad arid li sukun ya. Dibacanya bisa dipanjangkan 2 harokat, bisa 4 harokat dan bisa 6 harokat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Sadaqallahul azim.